Ada dua kondisi Bu, ini cepat dikabulkan doa. Satu, kondisi pertama, kalau ibu sedang merasa lelah, penat, capek sekali, ya, anak kerjain ini, muncul lagi yang lain, ini lagi, kerjain lagi, dapat penat, capek, lelah. Saat dalam keadaan itu, ibu isi dengan doa. Jangan mengeluh. Jangan mengeluh, apalagi menuangkan keluh kesah dalam media sosial. Itu tidak melahirkan solusi. Anak nangis, bikin status, kenapa anakku nangis terus ya? Supaya ibunya menenangkannya, bukan supaya mendapatkan komentar. Bukan itu yang diinginkan. Jadi begitu Anda sedang lelah, disitulah jalan untuk mendapatkan pengabulan doa. Mungkin anak itu dibuat aktif supaya ibu kreativitasnya muncul, dan supaya doa banyak dikabul. Itu cara Allah untuk mengabulkan doa ibu. Pernah di Timur Tengah teman-teman sekalian, ada seorang anak, kata orang nakal. Kalau kami mengatakan tidak ada anak yang nakal, yang ada orang tua yang kurang sabar dalam mendidik. Yang hebat anak itu, aktifnya luar biasa. Permainannya di mana-mana, semua dipakai mainan. Ibunya satu kali masak, karena suaminya mau kedatangan tamu. Begitu masak, sudah bagus, siap dihidangkan. Tiba-tiba anaknya datang, bawa mainan, mainannya pasir. Teriak-teriak, umi, 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 ibu, 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 ibu. Ditaburkan pasirnya di makanan yang sudah jadi itu. Beng. Kisah nyata, bukan rekayasa. Pertanyaan saya, ibu, kalau suami kedatangan tamu, ibu masak tuh. Tamu udah mau datang, masakan sudah jadi. Anak ibu datang yang 5 tahun, Masya Allah, yang disayang-sayang itu bawa pasir. Mama, siram semua masakan. Pertanyaan saya, bagaimana respon ibu pada saat itu? Tuh. Kalau ibu nggak tahu konsep ini, wah, pasti nggak enak nih. Kamu ya, anak siapa sih? Oh, anak siapa? Dia yang ngandung, dia yang nyusuin. Tanya anak siapa? Pergi kamu dari sini. Wah, pergi. Coba lihat, apa yang dikatakan oleh ibu yang ini? Dalam keadaan emosinya meluap, diarahkan kepada doa. Anta idhab ilal haram takun imaman fi. Kamu ini pergi kamu ke Masjidil Haram sana, jadi imam di sana. Anak kecil datang bawa pasir, nyiram masakan ibunya yang sudah jadi, meluap perasaan di ibunya. Kata ibunya, dia paham rumus ini. Pergi ke Masjidil Haram jadi imam ya. Allahu Akbar. Dia tahu makanan bisa diganti, tapi anak gak ada yang bisa diganti. Awas, hati-hati. Awas para ayah juga, awas. Ibu, jangan karena main WA kemudian anak rewel, tiba-tiba Anda menjewer anaknya. Yang dibanting tuh WA-nya. Jangan WA anak ambil, jangan WA Anda ambil, anak di WO. Bukan Anda jewer anaknya, handphone yang dibanting. Karena tugas Anda kepada anak lebih penting dibandingkan tugas Anda WA-an. Balik sini. Jadi imam di sana ya. Apa yang terjadi? Kemudian hari anak itu benar-benar jadi imam di Masjidil Haram. Bahkan sekarang beliau ketua dewa imam di 2 masjid suci, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Dialah Syekh Abdurrahman As-Sudais. Ibu tuh. Banyak orang melihat Syekh Abdurrahman Sudais. Saya Ustaz kalau menengok Syekh Abdurrahman Sudais itu, lembut hati saya ingat kepada Allah. Kalau sudah mendengar bacaan Qur'annya, lembut hati saya ingat Allah. Syekh Abdurrahman Sudais, Imam Masjidil Haram, suatu ketika live di televisi, interaktif. Banyak orang nanya macam-macam. Syekh, apa hukumnya ini? Syekh, apa hukumnya kami niru bacaan antum kalau jadi imam salat? Syekh, macam-macam. Suatu ketika datang telepon. Assalamualaikum Syekh Abdurrahman Sudais. Waalaikumsalam warahmatullah. Saya bermimpi Syekh. Apa mimpinya? Tadi malam saya bermimpi melihat ada orang tawaf, maaf cakap, tak pakai baju. Tawaf dalam keadaan tidak menggunakan pakaian. Apa artinya itu Syekh? Itu artinya orang yang kamu lihat itu sudah dibersihkan Allah dari segala dosa. Seperti dia anak yang lahir bayi, tak membawa sehelai benang pun. Begitulah dia bersih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan kepada saudaramu itu bahwa Allah sudah mengampunkan dosanya, dan jaga jangan sampai dia mengotorinya, supaya dia istiqomah di hadapan Allah. Kata Syekh Abdurrahman Sudais ke orang yang menelpon itu. Kata orang yang menelpon itu, yang kulihat di TV, yang kulihat dalam mimpiku jelas macam TV orang yang tawaf dalam keadaan kau katakan suci itu, engkaulah orangnya Syekh. Menangis Syekh Abdurrahman Sudais terisak-isak. Rupanya yang dilihat orang dalam mimpi itu adalah dia yang sudah disucikan Allah.
Apa membuat dia menangis? Mungkin Allah Ta'ala memberikan kabar gembira, ilham dari orang yang biasa-biasa saja tentang seorang ulama yang besar, yang suaranya dinikmati orang banyak, tawadu, rendah hati, dan menghormati perbedaan mazhab. Doktor Abdurrahman Sudais itu bukan tanggung-tanggung, doktor dari Ummul Qura. Ketika datang ke Jakarta, Masjid Istiqlal, orang penasaran semua, dipersilakan dia jadi imam. Ini gimana lah agaknya bunyi Syekh Abdurrahman Sudais. Tiba-tiba terkejut orang Jakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahnya jahar. Disangka orang macam di Makkah dia buat bismillah sir. Ternyata waktu Jakarta rakaat pertama dibacanya jahar. Waladdallin. Amin. Dibacanya lagi bismillah jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Rakaat kedua baru dia baca sir. Dia ingin menunjukkan bahwa kedua-duanya ini ada dalam hadis, mau jahar mau sir, tak usah kita berkelahi. Malah orang suka jadi, orang Panam, orang Kulim yang selama ini baca jahar, baru umroh 5 hari balik langsung sir. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai salat sengaja menunjukkan sir, mancing jamaah sir supaya nanti jamaah nanya, kenapa bapak baca sir? Ternyata kita jahar salah selama ini. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bagaimana ketika melihat mendengarnya yang diingat adalah Allah, bukan ketika melihatnya yang diingat adalah khilafiyah. Aku kalau nengok ustaz ni khilafiyah aja yang diingat. Naik cacing gunung, cacing pula naik gitu deh.